Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, kalian pasti udah tahu bahwa ini adalah Mitsubishi Pajero Sport Rally Art. Rally Art yang sayang sekali bosku, sayang sekali. Saya pernah membaca satu tulisan di website Mitsubishi kalau nggak salah bahwa mobil ini itu adalah mobil yang domestic marketnya itu hanya ada di Thailand. Aduh. Kenapa mobil ini nggak masuk di Indonesia? Kenapa yang keren-keren itu masih ada di Thailand, Malaysia, Vietnam, Jepang? Kenapa Indonesia yang jelas-jelas udah basisnya Mitsubishi juga, bos? I don't know why, tapi yang jelas mobil ini keren. Mobil ini garang, mobil ini maco, apalagi dengan aksen rally art di bagian depannya, di bagian spakbornya, lalu kemudian di bagian stiker-stiker di bagian samping itu, dan termasuk bagian atasnya yang dibuat warna hitam. Keren bosku. Nah nih mukanya. Ya jangankan mobil ini ya, Pajero pun sekarang yang biasa, yang Dakar itu rada langka di Indonesia, nggak tahu kenapa. Tapi buat kalian yang lagi cari Pajero Sport, kita ada ready unitnya bosku. Tapi bukan yang ini, tapi Pajero Dakar yang memang untuk pasar Indonesia. So kalian yang berminat silakan hubungi kontak kita yang ada di deskripsi. Keren memang kalau kayak gini ya. Kalaupun misalkan mobil ini nggak masuk Indonesia, setidaknya aksesorisnya itu bisa dijual di Indonesia dan ya bisa diterapkan di mobil inilah bosku. Keren ya. Nah apalagi kalau yang ini, gagah bosku. Dari samping kelihatan lebih garang, maco, dengan velg warna hitam. Velgnya sih basisnya sama dengan tambahan over fender di sini yang kecil warna hitam kontras dengan warna putih, lalu kemudian bagian headlampnya dibuat backgroundnya tuh warna hitam dan kelihatan garang. Dari belakang juga bosku. Dan ini mobil ini udah pernah kita bahas sebelumnya, diresmikan dan dipasarkan di Thailand, termasuk Triton ini bos. Triton super cab kalau nggak salah istilahnya, yang bukan double cabin. Yang ini yang double cabin bos. Dan ada yang versi rally artnya juga. Ya khasnya Thailand, mobilnya direndahkan ya, di lowering atau lowered, itu direndahkan ya, ala-ala ya ciri khas modifikasi Thailand lah, makanya pantas mobil ini domestic Thailand ya untuk marketnya. Tapi memang kelihatan keren kalau di lowering kayak gitu, apalagi bannya dipasangin spacer untuk offsetnya gak keluar. Gagah bosku. Tapi yang menarik tidak cuman mobil ini yang mendapatkan sentuhan rally art, tapi juga pada Eclipse Cross. Kita tahu bahwa selama ini ada Eclipse Cross di Indonesia, tapi belum yang facelift. Masih yang edisi lama, yang menurut saya itu lebih keren edisi facelift ini. Buat kalian yang selama ini udah pernah lihat mobil ini, kira-kira bagusan mana bos? Lebih bagus mobil ini yang edisi facelift, edisi terbaru Eclipse Cross, atau yang edisi lama yang lampunya masih di atas? Kalau yang ini kan udah ngikutin expander, lampunya yang di atas positioning lampnya, lampu utama yang di bawah. Kalau saya sih lebih menggiurkan yang ini bosku. Dan mobil ini sekali lagi udah dapat sentuhan rally art. Di luar sana yang ini udah PHEV. Outlander PHEV kita udah pernah bahas sebelumnya, memang harganya dari awal 1,3 M dan diskon itu menjadi 908, hampir 900 jutaan lah, tergantung di mana kalian berada. Dan kita balik ke Eclipse Cross. Keren bosku. Kalau kita lihat yang berbeda dari sentuhan rally artnya adalah grillnya semuanya dibuat warna hitam ya. Lalu kemudian ada pemanis di bagian bawah nih. Ada semacam spoiler atau spoiler lah, lip spoiler pada bagian atas yang membuat mobil ini kelihatan lebih rally look, lebih ya namanya rally art, rally look, apalagi ada tulisan Eclipse Cross, hood emblem Eclipse Cross yang garang di bagian atas. Kalau kita lihat dari samping, nggak cuma bagian depan yang ditambahin pemanis ya, di bagian samping juga ada stiker rally art, cuman di sini minimalis. Kalau yang Pajero kan agak besar di belakang, kenapa nggak dibuat lebih besar juga ya, biar kelihatan lebih garang. Ada tulisan electric vehicle karena mobil ini adalah plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV. Velgnya dibuat warna hitam bosku, lalu kemudian ada tambahan over fender warna hitam lagi, dan ada spakbor warna merah yang saya yakin kalau masuk di Indonesia kelihatan norak ya pakai spakbor kayak gini. Tapi memang mobil-mobil rally setahu saya pakainya yang kayak gini bosku, karena kalau kena batu-batuan itu nggak langsung pecah kalau dia materialnya plastik. Nah ini ada entah serat karbon asli atau aksen karbon, dan di atas untuk roof railnya dibuat warna hitam juga.
Dibuat lebih garang lah intinya si Eclipse Cross ini. Nah, dari sisi sebelah kanan kurang lebih sama ya, cuma dari sini kita bisa lihat lebih jelas lagi. Udah ditambahkan talang air juga mobil ini dan ya itulah. Nah, ini kalau kita lihat ya untuk bagian lip spoiler bagian depan ini memang kelihatan keren karena mobil ini perpaduan antara merah, putih dan hitam glossy. Jadi, zanger bosku, zanger. Nah, ini bagian background lampunya juga dibuat warna hitam jadi kelihatan sangar perpaduan dengan aksen warna chrome di bagian dalam, aksen mewah dengan aksen warna hitam dengan lampu LED projector termasuk di garis dynamic shield-nya ini yang dibuat warna chrome. Di atas positioning lampnya dan kalau ngikutin expander harusnya lampu seni ada di atas juga. Dan kita nggak ngelihat di bagian bawah ada fog lamp, berarti kemungkinan harusnya di bagian bawah sini ada fog lampnya bosku. Gimana menurut kalian desainnya? Keren nggak mobil ini? Dan kalian berharap nggak mobil ini masuk ke Indonesia? Silahkan hamburkan di kolom komentar yang ada di bawah bos, bebas. Nah nih, kayak gini lagi untuk sisi sebelah kanan kurang lebih sama ya. Dan kalau kita lihat di sini ada kayak terpisah nih bagian lampunya di bagian atas ya. Tapi so far oke. Untuk grillnya honeycomb, keren bagian atas. Ya ini plug-in hybrid ya, berarti mobil ini masih pakai mesin konvensional biasanya kayak gitu. Dengan elektrik pula, dan biasanya kalau plug-in hybrid kalau kita belajar dari Outlander, kalau kita tahu ngambil referensi Outlander PHEV, maka dia ada penggerak depan dan penggerak belakang yang itu dikenal dengan SAWC atau Super All-Wheel Control yang didevelop oleh Mitsubishi. Dan itu fitur yang cukup keren bosku. Nah, di bagian bawah kelihatan lagi, ini memang kelihatan tambahan ya, tapi memang lebih manis. Cuman kenapa nggak di fullkan di bagian samping ini ya, kenapa nggak di bagian depan aja kelihatan ganjil, tapi ya kayak gitulah desainnya cukup oke. Dari samping memang DNA Eclipse Cross edisi pertama tuh masih sangat kental dengan bagian garis bodi yang masih sama, bahkan kemungkinan untuk bagian sampingnya ini masih menggunakan basis yang sama, sehingga maybe ini common parts untuk bagian pintu termasuk bagian pilar. Cuman di sini kalau kita lihat nanti tunjukkan di bagian belakang itu lampu belakangnya nggak lagi yang kaca belakangnya nggak lagi yang bertingkat. Nah tapi ya keren ya, cukup keren sih. Dan apalagi kalau kita lihat di sini ya, seolah-olah pintu bagian depan itu lebih panjang karena side skirtnya di bagian bawah tuh lebih panjang di bagian depan. Dan ini untuk spoiler bagian belakangnya kelihatan lebih besar lagi, nanti kita tunjukkan bos. Mobil ini kalau di atasnya ditambahkan roof rack, semakin looks-nya tuh semakin adventure. SUV compact, dan mobil ini sudah pernah saya tes yang masuk ke Indonesia dan memang sangat nyaman dipakai, apalagi yang waktu itu yang kita tes adalah yang mesinnya 1500 tapi turbo bosku dengan handling yang sangat nyaman. Apalagi kalau ini pakai electric vehicle plug-in hybrid, harusnya responsinya itu lebih mantap dari yang pakai mesin turbo. Velgnya bos, jari-jarinya sih keren. Nah ini motifnya keren bos. Dibuat warna hitam perpaduan antara di bagian dalamnya ini warna hitam dop, bagian finishing luarnya itu bagian diwarnai dengan warna black glossy, dan itu mantap bos. Sayangnya masih ditambahin spacer akan lebih asik lagi, atau diganti dengan velg aftermarket juga bisa. Tapi so far yang ini juga cukup. Dan ini kalau kita lihat materialnya karet ya untuk spakbornya ini, dan ditempel di bagian liner atau innernya si spakbor mobil ini. Rem depannya pasti udah cakram, nggak mungkin ya, nggak mungkin nggak cakram. Dan ini bannya pakai Toyo. Kalau kita lihat di sini itu bannya 225/55 ring 18 maybe, kurang lebih ring 18 kalau saya nggak keliru. Nah kayak gitu, keren ya bannya. Lalu kemudian ini untuk spionnya, dia udah di cover dengan, sepertinya sih ini bener-bener karbon, nggak cuman motifnya. Sepertinya, koreksi kalau saya keliru. Dan di sini ada lampu seinnya, di bawah ada tonjolan, berarti mobil ini punya kamera samping. Harusnya support buat 360 kamera untuk safety, apalagi mobil-mobil sporty kayak gini. Nah, dari sudut belakang, ada yang pernah komen di video kita sebelumnya tentang Eclipse Cross bahwa masih lebih keren yang edisi lama yang kacanya bertingkat. Tapi kalau saya ini subjektif. Oke, selera masing-masing beda, tapi secara subjektivitas saya bebas untuk mengatakan bahwa bagian belakang yang edisi ini tuh lebih keren.
Sekalipun karena ini kalau kita lihat ya agak curam ke bawah ke bagian depan, ini akan lebih tinggi sehingga visibility dari spion tengah ke bagian kaca belakang itu akan menjadi sedikit berkurang. Tapi menurut saya so far itu udah cukup, karena kenapa? Apalagi mobil ini kalau udah dilengkapi dengan kamera 360, why not? Ini udah sangat cukup, Bos. Ini udah sangat cukup. Keren ya. Di bagian sini, oh ya, lampunya udah pakai T-shape ala-ala expander juga, cuman ini T-shape-nya panjang karena mesti ada naik ke atas lagi lalu kemudian ke bawah. Ini kayak T atau apa ya, kayak kayak bumerang ya gitu ya. Cuman ini kurang panjang ke bawah kali ya. Ya kayak gitu, ini lampunya lalu kemudian maybe lampu mundurnya yang ini dan lampu sennya di bagian yang tengah ini. Kalau lampu sennya apa kayak ala-ala sequential atau apa sih istilahnya, itu akan lebih garang lagi, Bos. So far untuk bagian belakang menurut saya ini termasuk yang terbaik, apalagi di bagian bawah sini ada sedikit lagi tambahan spoiler, itu memanjang dari depan samping lalu kemudian ada sedikit di sini. Kalau bahasa Makassarnya tas sapi, Bosku. Kayak gitulah intinya. Nah, terus nih kelihatan lebih garang lagi, Bosku, dan lebih jelas lagi. Oh ya, untuk side skirtnya dengan yang bagian belakang ini itu ternyata di bagian tengahnya ada aksen warna hitam. Dan ada gradasi-gradasi warna di sini, Bos. Dan di bagian belakang spakbornya ternyata ada tulisannya Rally Art untuk yang bagian belakang. Yang bagian depan tidak ada karena diganti dengan nih bagian atas ini. Ada nih fog lamp mestinya atau reflektor, tapi so far oke. Ini over fendernya nggak terlalu membul keluar. Tapi dibuat membul keluar juga lebih oke. Nah ini fog lamp ya, dan kalau kita lihat di bagian belakang, perpaduan antara karbon, kalau ini karbon asli sih luar biasa mantap ya. Harusnya di sini dipasangin lampu, biasanya untuk lampu hati-hati kalau mobil balap, biasanya kayak gitu, tapi ini nggak ada. Ini black glossy dengan warna chrome, masih aja ditaruh warna chrome di sini. Kenapa nggak warna merah ya? Itu akan lebih kelihatan sporty lagi kalau warna merah. Nah, di sini ada sensor parkir 4 di bagian belakang, dan ini yang kumaksud, Bosku, dia punya spoiler yang besar sekali di bagian belakang, dan di sini ada agak ke bawah sedikit. Biasanya yang beginian untuk downforce, tapi maksimalnya downforce kalau dia penggerak roda belakang minimal, maksimalnya adalah penggerak roda depan. Biasanya kayak gitu. Kalau dia di bagian belakang aja, tapi kalau misalkan bagian depannya ada wing-wingnya juga, bagian samping juga ada, ya itu benar-benar menekan seluruh badan mobil ini sehingga memang traksinya akan jadi lebih maksimal, Bos. Belakang sudah ada rear foggernya, lalu kemudian ada rear wiper, dan pastinya ada washer juga untuk bagian belakangnya. Ulala, mantap ya. Mantap sih, ini keren. Nah nih, kelihatan dari sini lagi. Ini kayak besar sekali, Bosku. Dan di sini ada tulisan Rally Art-nya yang tersembunyi. Kenapa Rally Art-nya tidak dibuat di posisi yang kelihatan ya? Kenapa ditaruh di sini? Ini tersembunyi loh, nggak kelihatan. Mesti mengintip dari bawah baru kita bisa lihat tulisan Rally Art itu. Nah, kayak gini nih. Nggak begitu kelihatan di sini, Bos. Kenapa nggak dipasang di bagian agak bawah sini atau di tengah sini? Itu akan lebih keren lagi. Nah, nih bagian belakangnya. Menurut kalian, bagian belakang mobil ini lebih keren daripada edisi sebelumnya atau enggak? Silahkan tuliskan di kolom komentar, Bosku. Nah, di bagian bawah ini biasanya kalau nggak salah orang bilang itu ductile atau apa ya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi ini kelihatan oke, kelihatan mantap. Dan knalpotnya, mufflernya ada di bagian sebelah kanan ya. Tetap ada knalpot, berarti mobil ini tetap pakai mesin ya. Kita udah jelasin sebelumnya, tetap pakai mesin. Dan kalau kita lihat di sini ada double wishbone. Untuk bagian belakangnya dia tidak pakai gardan solid. Ya biasanya karena mobil-mobil kayak gini kan dia nggak pakai gardan memang, dan pun kalau dia penggerak 4 roda biasanya yang pakai gardan itu adalah mobil yang leather frame biasanya. Kalau ini kan monocoque, Bosku. Oke sih bagian bawahnya, lalu kemudian di sini ada aksen-aksen, entah ini aksen atau benar-benar chrome, tapi itu kelihatan oke. Dan di bagian bawah sini ada tulisan Rally Art-nya lagi, ada banyak tulisan Rally Art di mobil ini. Mentang-mentang dia Rally Art. Secara interior, nah sekarang kita di trim pintu luxury. Cuman sayangnya di luar udah kelihatan sporty, kenapa di bagian dalam dipasang agak mewah-mewah? Kenapa nggak ini warna merah perpaduan warna hitam gitu? Kan lebih sporty, rally. Aduh, warna terang kayak gini gampang kotor ya. Tapi ya balik ke selera, masing-masing beda.
Pengaturan spionnya di sini, tombol power window-nya all auto, lalu kemudian buka tutup pintunya dengan housing black glossy termasuk yang ada di bawah, ada cup holder dengan speaker juga. Ya, semoga speakernya Rockwell Fosgate itu menjadi lebih keren. Nah, ada apa seal plate di bagian bawah. Itu tulisannya PHEV. Ya, ini mobil plug-in hybrid electric vehicle. Dapat carpet rally art juga, bosku. Carpet rally art. Kayak gitu. Nah, yang kurang daripada mobil ini adalah si Outlander edisi terbaru udah pakai dashboard yang model horizontal. Bahkan Expander yang kelasnya di bawah mobil ini udah pakai dashboard horizontal. Setirnya juga udah pakai yang ala-ala Evo. Kenapa yang ini masih pakai barang-barang lama, bos? Aduh, harusnya sudah diupdate ya. Tapi ya inilah adanya dan ya ini juga belum masuk ke Indonesia. Maybe yang edisi terbaru itu masuk ke Indonesia. Pakai cruise control adaptif pastinya mobil ini. Yang sebelumnya juga pakai sebelah kiri audio switch steering. Lalu kemudian bagian sini ada forward collision mitigation system dan ada banyak tombol-tombol lagi, sensor head up display di bagian sini untuk naik turunkan termasuk untuk gradasi warnanya kalau nggak salah. Ada banyak lah intinya karena memang mobil ini lengkap dengan features. Di sini ada dummy karena dia pakai Sunday Stop Engine button. Nanti kita tunjukin. Ini dia nggak pakai transmisi konvensional sama kayak Outlander. Dia benar-benar penggerak dinamo pada bagian rodanya sekalipun ya secara teknis maksudnya kadang mobil ini mesinnya bisa menggerakkan rodanya langsung. Nah ini kalau kita lihat ya bagian dalamnya dashboard tengahnya ada dua cup holder pakai parking elektrik dengan auto hold, armrest dengan material kulit. Sayangnya kenapa warna beige, kenapa nggak warna merah, perpaduan ada warna hitam aja ya. Nah joknya di bagian sini maybe ala-ala ala-ala Alcantara yang lembut-lembut kayak gitu perpaduan dengan warna kulit, tapi nggak tahu ini kurang kurang sporty sih untuk bagian dalam. Lebih sporty joknya Outlander sih. Nah itu ini start dan stop engine buttonnya juga ditulis Rally Art bosku warna merah di situ. Nggak tahu warna merah biasanya kalau elektrik kan dia harusnya warna biru tapi ini buat warna merah. Yang ini sih oke, dia udah warna biru tapi yang ini masih belum yang digital, masih analog kayak gitu kurang lebih ya. EV electric vehicle. Nah kayak gitu. Nah itu bosku yang bisa kita update tentang si Eclipse Cross. Harapan kita mobil ini segera masuk ke Indonesia dan memperkaya pilihan-pilihan mobil yang ada di Indonesia. Ya, at least kalau misalkan dia masuk bersaing dengan Kona kalau dia plug-in hybrid electric vehicle dengan harga Kona ya main 600 sampai 700 jutaan kurang lebih. Harusnya sih sebanding dengan mobil ini yang udah PHEV maybe di angka 600 jutaan kalau dia masuk ke Indonesia bosku. Nah itu update-nya, mohon maaf kalau ada yang keliru dan kurang dari apa yang kita sampaikan dan silahkan tuliskan di kolom komentar kalau ada yang ingin kalian koreksi. Silahkan bagikan video ini kemana-mana kalau ada yang ingin kalian beritahu tentang mobil keren ini. Nah terima kasih sekali lagi dan kita ketemu pada update informasi otomotif menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.